Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Damaraji dan semoga kabar kamu selalu baik dan juga selalu diberikan kesehatan ya. Senang sekali saya kembali lagi bakal temenin kamu di kesempatan kali ini, dan sekarang kita masih di seputaran zodiak. Kita masih bertema atau masih memiliki tema bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya. Dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ke-10, yaitu kita bakal bacakan Capricorn. Oke, jadi buat teman-teman Capricorn, silahkan aja untuk merapat di sini, tonton video ini sampai dengan selesai. Siapa tahu nanti bakalan ada sesuatu atau pesan-pesan yang bisa kamu dapatkan. Ada sesuatu yang bisa kamu jadikan sebagai guidance atau pencerahan, saran maupun juga solusi atas permasalahan yang sedang kamu hadapi. Kira-kira seperti apa energi untuk Capricorn? Dan yang jelas di sini sekali lagi tema masih bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya ya. Dan sebenarnya saya sudah pengen membuat tema-tema yang lain, tapi saya pengen selesaikan dulu deh tema ini karena sekarang sudah sampai di zodiak yang ke-10 ya, 2 lagi selesai. Oke teman-teman, langsung aja kita akan shuffle kartu, dan seperti biasa saya bakalan kasih tahu ke teman-teman bahwa ini bersifat general reading ya. Jadi Capricorn general reading, dan tidak semua Capricorn di luar sana pasti resonate semua tuh, enggak gitu kan. Sebagian-sebagian yang memang rezeki energinya itu terkoneksi dan satu frekuensi, itulah yang nanti bakalan resonate dan nyambung dengan apa yang saya bacakan. Saya tarik energi Capricorn. Bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya? Dengan begitu kita bakalan lebih banyak ngebahas tentang dia ya teman-teman. Meskipun begitu ada kemungkinan kamu nanti juga kebaca karena energi itu bisa kebalik ya, bisa vice versa. The Star. Kartu pertama The Star sudah muncul. Wow, kartunya The Star. Jadi sekali lagi energi bisa terbalik-balik ya. Saya niatkan untuk membaca pasangan kamu, tapi sekali lagi bisa ternyata kamu yang kebaca. Dan video ini bersifat timeless teman-teman, tidak ada batas waktu sepanjang masa. Jadi kapanpun kamu dengerin atau nonton video ini masih berlaku. Dan juga buat teman-teman yang kepengen konsultasi secara pribadi, silahkan aja langsung bisa telepon ke nomor WA yang sudah tertera. The Lovers di kartu kedua. Oh ya, silahkan teman-teman berkomentar kira-kira kepengen dibacakan tentang apa. Yang jelas untuk video selanjutnya insya Allah nanti saya akan membuat video dengan tema untuk all zodiak ya, jadi untuk semua zodiak. Tapi temanya nanti berganti-ganti. Jadi temanya berganti-ganti dan juga nanti bersifat timeless juga. Jadi sepanjang masa, sepanjang waktu, kapanpun ditonton itu masih berlaku. Dan itu untuk semua zodiak ya, all zodiak. Nah silakan teman-teman boleh kasih usulan. Misalnya apa gitu kan? Pengen tahu perasaan dia saat ini, dia jujur atau tidak, dia ada orang ketiga atau tidak gitu kan? Silakan aja. Teman-teman boleh kasih usulan, dan usulan itu saya tampung dan kemudian nanti saya ambil yang memang sesuai dengan energi yang saya rasakan, dan itu bisa dibikin langsung videonya. Oke, silahkan teman-teman untuk berkomentar dan memberikan usulan. Jadi sekali lagi nanti insya Allah untuk selesai tema bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya, kita akan membuat all zodiak dengan tema-tema yang berubah-ubah. Tapi tentunya tema yang bernuansakan tentang cinta, perasaan, hati, asmara, dan sebagainya. Pekerjaan, rezeki juga boleh kok, nggak menutup kemungkinan ya. Karena semua kehidupan kita bakal masukkan ke dalam video-video di channel Damaraji. Oke. Jatuhnya 2 ya. Kita harapkan jatuh 1, terpisah dan terbuka. Sample energy. Oke. Ini ada kartu bagus nih teman-teman. Kartu bagus ini adalah Four of Wands ya.
Cuma nanti kita lihat ceritanya seperti apa. Dari kartu ini bagus sih, menunjukkan bahwa ada semacam kegembiraan dalam rumah tangga kamu, dalam hubungan asmara kamu bersama dia. Tapi pastinya nanti kita bakal baca lebih jelas, lebih detail, lebih runtut, lebih urut dari awal. Karena kadang-kadang keluarnya kartu ini seperti rangkaian cerita ya teman-teman, seperti rangkaian kehidupan kita. Oke, teman-teman, kita mulai dari yang pertama saja. Ada The Star ya. The Star di sini saya menangkap satu energi di mana hubungan kamu atau dia dengan kamu itu sebetulnya menaruh harapan-harapan yang cukup besar. Harapan-harapan cukup besar, dan itu pernah dia katakan, baik itu janji-janji, harapan-harapannya, terus kemudian impian-impiannya bersama kamu. Tetapi di sini saya melihat ada perjalanan yang kemudian merubah atau membuat suasana menjadi berbeda. The Lovers di sini menunjukkan bahwa dia sepertinya kemudian dihadapkan dengan sebuah pilihan atau dengan pilihan. Artinya di sini saya melihat ada orang ketiga yang lantas masuk ke dalam kehidupan kalian. Awalnya kamu tidak tahu sebagai Capricorn ya, kamu Capricorn, kamu tidak tahu adanya orang ketiga. Tapi saya melihat bahwa lama-lama kamu sepertinya sudah tahu atau jadi tahu bahwa ternyata ada indikasi orang ketiga. Nah di sini bagaimana perasaan dia terhadap kamu? Yang jelas harapan-harapan itu ada, rasa sayang itu ada. Cuman yang disayangkan adalah hadir dan muncul orang ketiga yang kemudian membuat dia itu sedikit merusak keadaan tentunya, merusak keadaan, merusak rencana-rencana dan impian-impian indah kamu. Dan sekarang ini dia sedang dihadapkan dengan pilihan yang membingungkan dia sendiri. Dan tentu ini berdampak dan berimbas pada kamu Capricorn, karena otomatis kamu terlukai dan perasaannya kamu menjadi nggak jelas, cemburu, rasa sayang, cinta kamu menjadi rusak yang tidak jelas begitu. Nah di sini ada energi di mana kartu ketiga ada Ace of Swords. Di situ pesannya atau yang saya rasakan di sini, daripada kamu merasakan perasaan-perasaan emosi yang tidak jelas, selalu muncul emosi negatif yang tidak jelas, emosi-emosi negatif yang mengganggu kamu. Ini disarankan kamu segera memulai kehidupan baru. Artinya, kamu disarankan untuk membuka lembaran baru agar kamu tidak terus-terusan tersiksa seperti itu. Memang betul teman-teman, ketika kita berusaha memisahkan diri dari sebuah cinta atau dari sebuah hubungan, itu tidak gampang. Saya paham banget, saya ngerti banget gitu kan, dan bahkan bisa merasakan hal-hal semacam itu karena ya bukan karena teori saja, tapi juga pengalaman hal seperti itu tentunya juga kita lakukan, kita punya juga gitu kan. Jadi saya di sini bisa merasakan bahwa betul sekali pada saat kita berpisah atau bahkan katakanlah kita menjauh dari orang yang kita sayangi, orang yang sudah kita cintai mati-matian, tapi karena satu hal dan satu alasan tertentu, sehingga mau tidak mau kita harus memaksakan diri untuk menjauh dari dia atau bahkan mengakhiri hubungan ini, memanglah sakit sekali. Betul, memang sakit sekali, gitu loh. Tapi kadang-kadang gini teman-teman, kita harus punya pertimbangan. Kalau misalnya ini dilanjutkan, ya, sementara kamu masih ngerasa sakit hati, dianya mungkin juga sudah berusaha untuk berubah dan sebagainya, tetap aja nggak gampang gitu loh. Karena ketika kamu belum bisa menerima kenyataan itu, kamu belum bisa menerima keadaan itu, pasti kamu akan ngerasa sakit hati banget, gitu loh. Dan perasaan sakit hati itu akan kebawa sampai kapanpun selama kamu belum bisa menerima, selama kamu belum bisa ikhlas. Nah, hal ini yang paling mengerti dan ukuran-ukurannya paling paham itu adalah kamu sendiri. Artinya kalau misalnya dilanjutkan, kamu tuh bakalan tersisa apa enggak gitu loh. Kalau dilanjutkan itu kamu bisa udah bisa membuat diri kamu tuh ikhlas belum gitu kan. Kalau misalnya belum, maka sarannya di sini adalah kamu buka lembaran baru agar sakit hati itu tidak terus-terusan. Memang saya katakan awalnya sakit hati karena kamu harus berpisah atau kamu harus break dulu, kamu harus diam dulu. Itu sakit hati banget gitu loh. Karena apa?
biasanya ada dia, gitu kan. Kita kehilangan kebiasaan-kebiasaan gitu. Kebiasaan-kebiasaan di telepon atau saling telepon, chattingan, ya, ketemu, makan bareng, kangen-kangenan dan sebagainya, ngobrol, sharing, gitu kan. Kangen-kangenan itu kan bisa ketemu, ngobrol, makan, sharing-sharing dan sebagainya. Nah, itu semuanya menjadi hilang gitu loh. Ketika itu semuanya hilang, ada kebiasaan-kebiasaan yang sepertinya hilang. Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak siap. Tapi yang perlu kamu pikirkan adalah jangka panjangnya. Kamu pilih jangka panjangnya atau jangka pendeknya, artinya gini, kamu mending menderita jangka pendek atau jangka panjang? Pasti semua orang pengennya jangka pendek dong ya, nggak kepengen menderita seumur hidup. Nah, kalau begitu berarti kamu pilihannya adalah break atau berpisah. Meskipun nanti di tengah jalan kamu harus berjuang, mendamaikan diri kamu sendiri, kamu harus belajar mengikhlaskan, karena nggak langsung bisa ikhlas gitu loh. Pasti sakit hati, kecewa, luka, dendam, marah dan sebagainya itu pasti ada. Nah, seiring waktu berjalan di sini, kamu harus berjuang untuk membuat diri kamu itu semakin bisa ikhlas. Tapi seiring waktu itu nanti biasanya bisa kok ikhlas lama-lama gitu kan. Karena kebiasaan-kebiasaan itu menjadi sebuah kebiasaan baru, yang biasanya ada dia sekarang tanpa dia, it's okay, nggak masalah. Nah, selanjutnya di sini ada strength. Strength berarti kamu harus memunculkan kekuatan-kekuatan di dalam diri kamu untuk mengatur, mengendalikan pikiran-pikiran kamu, perasaan kamu, hati kamu dan sebagainya. Nah, di strength di sini kamu juga tentunya harus menyayangi diri kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri, lebih banyak berdialog dengan diri sendiri, melakukan self-talk ya. Self-talk itu adalah bicara pada diri sendiri untuk memberikan sugesti-sugesti positif, atau bisa juga melakukan yang namanya self-healing. Ya, jadi saya pikir di sini teman-teman harus berproses menjalani itu, khususnya buat Capricorn yang memang hubungannya ada orang ketiga. Jadi ada cinta segitiga di dalamnya yang baru saja masuk, yang itu ternyata sudah membuat kamu sakit hati banget. Ya, jadi ini sebetulnya sudah ada tanda. The Moon ini adalah tanda di mana sebetulnya kamu sudah diberikan tanda atau sinyal-sinyal tertentu oleh Tuhan. Hanya saja mungkin kamu karena saking percaya sama dia, kamu tidak terlalu menghiraukan atau mengabaikan tanda-tanda atau sinyal itu. Nah, di sini ternyata memang ada The Moon. The Moon adalah energi atau bahaya yang tersembunyi yang bakalan mengancam seseorang, atau di sini adalah Capricorn, gitu kan. Tapi sekali lagi Capricorn tidak menyadari hal itu, dan ini sekarang sudah terjadi, gitu loh. Kalaupun misalnya teman-teman, belum, Mas Damar belum terjadi, gitu kan. Nah, berarti yang saya bacakan ini kan bukan hanya saja membaca yang sudah terjadi, tapi ada kemungkinan atau indikasi yang akan terjadi. Maaf, di sini bukan kita mendahului Tuhan, tetapi di sini adalah sebuah prediksi, di mana prediksi itu kan memiliki pola, gitu kan? Karena saya yakin di antara jutaan orang yang mendengarkan dan menonton video ini pasti sebagian besar adalah resonate, gitu kan? Artinya sebagian besar mengalami kondisi-kondisi seperti yang saya sampaikan, karena itu berdasarkan energi yang saya tangkap. Dari kartu ini, dari intuisi saya, dan dari faktor-faktor pola psikologis, gitu loh. Nah, di sini teman-teman ada Knight of Swords. Di sini artinya kamu diminta untuk tetap berjuang, tetap untuk bersemangat, tetap bergaul, tetap membangun relationship teman-teman kamu diperbanyak, melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Untuk apa? Agar kamu tuh ngerasain dunia kamu tidak sempit, agar kamu merasakan betapa dunia ini sangat indah. Jangan sampai kamu hanya terjebak di The Lovers ini, yang akhirnya kamu juga ikut energi yang kurang bagus, atau bahkan kamu termakan oleh fitnah-fitnah yang ada, kamu kemakan oleh hasutan-hasutan dan sebagainya. Jadi perkuat diri agar kamu tidak terpengaruh oleh apapun. Dan yang paling pasti adalah kamu harus Ace of Wands, membuka kehidupan baru, menanamkan kebahagiaan baru, menanamkan sesuatu yang baru, harapan-harapan baru, agar apa? Agar kamu bisa menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga. Oke? Jadi bacaan ini bisa buat kamu yang masih jomblo, ya, tinggal disesuaikan situasi dan kondisinya. Bisa jelas buat yang sudah berpasangan dan akan menikah, atau baru pacaran, atau bisa jadi buat kamu yang sudah berkeluarga, ya. Jadi energi saling menyesuaikan. Nah, itu artinya kalau misalnya kamu yang sudah berkeluarga, ya memang keputusan untuk cerai itu tidaklah gampang. Maka dari itu saya sarankan
Jangan langsung tiba-tiba kamu ambil keputusan cerai. Karena apa? Ya, jangan sampai terjadi penyesalan setelah kamu cerai. Kalau memang itu bisa diperbaiki, kalau memang itu masih bisa dibicarakan dengan baik bersama pasangan kamu, kenapa tidak gitu kan? Karena apa? Selama tidak fatal dan tidak menyakitkan banget, lalu pasangan kamu ada etikat baik, it's okay, saya pikir nggak masalah. Oke, yang jelas setelah kamu menjalani kehidupan baru, di sini ada satu energi, di mana energi ini adalah energi kebahagiaan, ya. Kebahagiaan ini dari apa yang kamu cari selama ini, ya. Jadi setelah kamu merasakan kebahagiaan ini, seolah-olah kamu tidak lagi perlu mencari, ya. Tidak lagi kamu menyepi, tidak lagi kamu menyendiri, tidak perlu lagi kamu pergi jauh dan sebagainya. So, kembalilah kepada diri kamu sendiri, kembalilah kepada hati kamu sendiri, karena segala sesuatu, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, tidak berada di luar sana, tidak berada di tempat lain. Yang ada adalah di dalam hati kita sendiri, di dalam jiwa kita sendiri, di dalam pikiran kita sendiri. Maka menyatulah dengan pikiran, hati, dan jiwa kamu, menyatulah dan mencintailah, saling mencintailah, selaraskan semuanya agar tercipta kebahagiaan-kebahagiaan yang sangat luar biasa, diperkuat dengan energi-energi yang positif. Oke? Saya rasa itu dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Buat yang pengen konsultasi secara langsung, silahkan aja kamu bisa WA, nanti bisa ditanyakan cara dan bagaimana ketentuannya, nanti akan diinformasikan oleh admin, dan teman-teman silahkan tinggal WA saja. Teman-teman bisa bertanya tentang apa saja, personal reading, konseling, atau konsultasi, tentang asmara, hubungan kamu dengan pacar kamu, dengan pasangan kamu, tentang rezeki, tentang kehidupan, atau bahkan buat kamu yang mungkin sedang bingung, kepengen membuat keputusan atau sedang akan membuat keputusan. Oke? Ini penting sekali dikonsultasikan agar keputusan kamu tepat dan tidak menyesal di kemudian hari. Oke teman-teman, sehat selalu ya, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang dan barokah, kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang buat kita semuanya, dan tentu rezeki yang mudah dan berlimpah, dan selalu bahagia. Oke, Sari Maraji, sampai jumpa.